Mila menempati sebuah rumah kos di salah satu sudut perumahan bersama beberapa teman sedaerahnya. Kamar Mila terpisah dari rumah induk. Posisinya di tengah, di antara kamar Sisi dan Anya. Penghuni kos yang lain berada di rumah induk. Ibu kos sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Hanya sesekali saja Pak Derajat, anak dari ibu kos, datang menjenguk. Malam itu, kompleks perumahan yang selama ini tenang dan sepi, tiba-tiba saja digegerkan oleh teriakan para penghuni kos. Entah apa sebabnya, tiba-tiba saja pintu kamar Mila terdengar seperti digedor-gedor dari dalam. Suaranya keras sekali, hingga mengundang perhatian tetangga. Kejadian ini membuat panik seisi rumah. Apalagi mereka tahu kalau Mila sedang tidak ada di dalam kamar. Tak ada satupun dari mereka berani menghampiri kamar Mila. Sisi rumah kos berhamburan keluar sambil menjerit. Selang beberapa saat, Pak Derajat datang. Sisi yang berinisiatif menelpon dan meminta beliau untuk datang karena khawatir terjadi sesuatu. Ditemani para tetangga, Pak Derajat menghampiri kamar Mila. Anehnya, setelah berada di depan pintu kamar Mila, gedoran-gedoran itu terhenti. Semua yang ada di situ berdebar sambil berharap cemas, menanti apa yang selanjutnya akan terjadi. Mila kemana? Pak Derajat bertanya kepada para penghuni kos. Pergi dari pagi, Pak, belum pulang. Anya menjawab dengan suara agak keras karena dia berdiri agak jauh dari kamar Mila. Ada yang bawa kunci kamar Mila? Pak Derajat bertanya lagi. Ada di kamar saya, Pak. Sebentar saya ambilkan. Saut Sisi sambil mengajak beberapa teman lain untuk menemaninya ke kamar. Ketika mengangsurkan kunci kamar Mila ke Pak Derajat, wajah Sisi teramat pucat. Dia ketakutan. Para penghuni kos juga merasakan ketakutan yang sama. Namun tidak demikian dengan Pak Derajat. Sepertinya beliau tahu persis dan mengerti bagaimana harus menanganinya. Ini terlihat dari ketenangan wajah beliau. Ada yang tahu kemana Mila pergi? Pak Derajat kembali bertanya sambil mengembuskan asap rokok dari hidungnya. Gak tahu, Pak. Dia gak pamit. Sisi dan Anya menjawab hampir bersamaan. Mereka berdua memang paling akrab dengan Mila. Mungkin karena kamar yang saling bersebelahan dan perbedaan usia yang tidak terlalu jauh. Pak Derajat membuka kunci pintu kamar Mila. Beberapa tetangga mengiringi di belakangnya. Begitu juga Sisi dan Anya. Saat pintu terbuka, aroma wangi bunga tercium menyeruak. Sontak, orang-orang yang ada di belakang Pak Derajat terkesiap dan melangkah mundur. Pak Derajat sendiri masih terlihat tenang menghadapi situasi yang bagi orang biasa membuat bulu kuduk merinding. Pak Derajat bergumam seperti sedang berdoa. Tetapi sesaat dia agak terkejut melihat sebuah bingkai foto tergeletak di bawah tempat tidur Mila. Foto Kinanti kenapa ada di kamar Mila? Sambil bertanya, Pak Derajat memandang ke arah Sisi dan Anya. Beberapa hari yang lalu, Mila mengambil dari ruang tengah. Katanya mau digambar, Pak. Jelas Anya kepada Pak Derajat. Sejak kecil, Mila memang hobi menggambar. Dari hobinya ini, dia sering mendapat pesanan dari temannya untuk menggambar foto wajah. Hasilnya dia pakai untuk menambah uang saku. Hidup di perantauan memang harus jeli memanfaatkan kesempatan dan keahlian. Sisi, Anya,
Coba kalian masuk sini, kita cari bersama. Barangkali Mila sudah menyelesaikan gambarnya, pinta Pak Derajat. Mereka bertiga lalu mencoba mencari gambar Kinanti di dalam kamar berukuran 3x4 itu. Hasilnya nihil. Bisa jadi Mila belum sempat menggambarnya karena seluruh peralatan gambar masih tersimpan rapi di laci meja. Namun ketika mencoba mencari di bawah bantal, Anya menemukan secari kertas bertuliskan "Antar aku ke Samarantu". Anya dan Sisi tak mengenali karakter huruf dan maksud tulisan itu. Mereka yakin itu bukan tulisan Mila. Dan Samarantu, Gunung Slamet, di mana itu? Berbagai tanya menghinggapi benak Sisi dan Anya. Ketika ditanyakan kepada penghuni kos lainnya, mereka juga tidak ada yang mengenalinya. Pak Derajat terperanjat sesaat setelah menerima secari kertas dari Anya. Namun beliau berusaha untuk tetap terlihat tenang, agar tidak membuat keadaan jadi semakin runyam. Nampak sekali perubahan pada raut wajahnya. Pak Derajat mengusap wajah dengan kedua telapak tangan, lalu mengajak semua keluar dari kamar Mila. Beberapa tetangga menghampiri Pak Derajat sambil menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Derajat meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi malam itu sambil menenangkan para tetangga dan berjanji akan menjelaskan esok harinya. Kalau kalian takut, malam ini menginap saja di rumah saya. Nanti setelah Mila pulang, saya ceritakan semuanya kenapa ini bisa terjadi. Tidak usah, Pak. Biar kami semua di sini saja. Mbak Sisi dan Mbak Anya bisa tidur di kamar Nisa. Tapi malam ini, Bapak jangan pulang. Kami masih ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nisa yang berkamar di dalam rumah induk berusaha meyakinkan Pak Derajat kalau mereka baik-baik saja. Mereka berdelapan kumpul di rumah induk yang letaknya berseberangan dengan kamar Mila. Di tengah antara kedua bangunan itu terdapat kebun yang terawat dan asri. Pak Derajat duduk di sofa tengah. Dia menelpon istrinya, menceritakan keadaan di rumah kos, dan memberitahukan bahwa malam ini dia tidak pulang. Bingkai foto Kinanti didekapnya erat di dada, seolah tidak mau kehilangan. Sisi membawakan secangkir teh untuk Pak Derajat, sementara anak-anak yang lain duduk bersimpu di karpet mengelilingi Pak Derajat. Berharap beliau akan menceritakan misteri dari kejadian yang baru saja mereka alami bersama. Kinanti ini keponakan kesayangan Eyang. Dia adik sepupu saya. Ayah dan ibunya bercerai saat dia masih SMA. Pak Derajat membuka ceritanya sambil menyalakan rokok. Eyang adalah panggilan dari para penghuni kos kepada ibu kos. Hubungan mereka sangat dekat. Itulah mengapa saat beliau meninggal, para penghuni kos merasa sangat kehilangan. Semua penghuni kos duduk mendengarkan cerita tentang sosok Kinanti dari Pak Derajat. Sampai ketika bercerita tentang kematian Kinanti, Pak Derajat tiba-tiba terhenyak sambil bertanya, "Teguh, pacar Mila, bukannya dia mahasiswa pecinta alam?" "Iya Pak, bener. Ada apa Pak?" jawab Sisi sambil mengernyitkan dahi. "Nanti saya lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang coba cari Teguh, apakah dia ada di rumah atau sedang bersama Mila." Sisi membuka pintu depan. Kebetulan di depan rumah ada beberapa anak muda yang masih berjaga selepas kegaduhan yang terjadi tadi. "Mas, di situ ada Mas Teguh nggak?" "Nggak ada sih, ada juga Benny," teriak salah satu dari mereka.
Benny adalah kakak dari Teguh yang memiliki hobi sama dengan adiknya, naik gunung. Sisi lalu memanggil Benny dan mempersilakannya masuk. "Mas Benny, tahu nggak Mas Teguh kemana?" "Loh, bukannya dia lagi ke Gunung Slamet bareng Wawan dan Mila? Emang Mila nggak pamit?" Benny menjelaskan sekaligus bertanya. Pak Derajat yang dari tadi duduk di ruang tengah rupanya mendengar apa yang diucapkan Benny. Tergopoh-gopoh beliau menghampiri Benny sambil mempersilahkan dia duduk. Pak Derajat menanyakan kepergian Teguh dan Mila. "Mereka pergi bertiga tadi, Pak. Katanya Mila penasaran karena selama ini cuma dengar tentang suasana Gunung Slamet dari cerita saja. Wawan sempat mengajak saya, tapi saya nggak bisa karena ada kerjaan. Mungkin malam ini sudah jalan sampai Samarantu." Begitu mendengar penjelasan dari Benny, seketika wajah Pak Derajat menegang. Seisi rumah kos juga ikut tegang mendengar perkataan terakhir dari Benny. Samarantu. Itu yang tertulis di kertas yang ditemukan di kamar Mila. "Antar aku ke Samarantu." Tulisan itu masih sangat jelas di ingatan Anya dan Sisi. Pak Derajat terlihat sedang berpikir keras. Lalu dia mengeluarkan kertas dari kantong sambil bertanya ke Benny. "Apa ini tulisan Teguh?" Pak Derajat menyorongkan kertas itu ke arah Benny. "Bukan, Pak. Tulisan Teguh tidak sebagus ini," jawab Benny. Tiba-tiba saja Pak Derajat bangkit dari duduknya dan mengeluarkan kunci dari saku celananya. Dia berjalan ke arah kamar yang selama ini terkunci dan hanya dibuka ketika Pak Derajat berkunjung. Kamar Eyang. Sisi dan Anya tengah berlari menyusul Pak Derajat sambil membawa kertas yang tadi di tangan Benny. Mereka seperti tahu apa yang akan dilakukan Pak Derajat. Membuka dokumen milik Eyang dan berharap menemukan sesuatu. Dan setelah membuka beberapa tumpukan dokumen, apa yang dicari akhirnya ketemu. Sebuah amplop surat yang dialamatkan untuk Eyang. Karakter hurufnya persis dengan apa yang tertulis di secari kertas tadi. Halus dan rapi. Di bagian belakang surat tertulis sebuah alamat dan nama Kinanti. Saat akan mengembalikan dokumen ke dalam lemari, mata Pak Derajat tertumbuk pada sebuah kotak cincin yang tersimpan di dalam laci lemari Eyang. Setelah dibuka, ternyata ada sepasang cincin yang terukir nama Kinanti dan Herman. Dia memasukkannya ke dalam saku celana. Sementara Pak Derajat sudah mulai bisa mengurai misteri yang terjadi. Anya dan penghuni kos lain masih belum bisa memecahkan teka-teki ini. Setelah mengunci pintu kamar, ketiganya kembali menemui Benny di ruang tamu. Benny sendiri sedang dicecar dengan banyak pertanyaan oleh penghuni kos lain seputar Samarantu. Memang tidak banyak orang tahu apa atau di mana letak Samarantu, karena hanya para pendaki Gunung Slamet dan sedikit orang saja yang mengenal daerah itu. "Mas Benny, malam ini bisa temani saya?" tanya Pak Derajat sesaat setelah berada di ruang tamu. "Kemana, Pak? Tengah malam begini?" Benny balik bertanya. Ketegangan semakin terasa karena belum ada yang bisa menebak akan ada kejadian apa selanjutnya. Semua bergulat dengan pikiran mereka masing-masing. Kita harus segera menyusul ke Gunung Slamet. Ini menyangkut keselamatan mereka bertiga. Kali ini giliran Benny yang terbengong mendengar jawaban dari Pak Derajat. Dia tidak menyangka urutan kejadian ini bakal ikut mengancam keselamatan adiknya di Gunung Slamet. "Baik, Pak. Tapi daripada naik mobil, lebih baik naik sepeda motor saya saja. Soalnya jalan menuju base camp Gunung Slamet
susah untuk dilewati sedan. Sebentar, saya persiapkan perlengkapan dulu, sekalian keperluan buat Pak Derajat di Gunung Slamet nanti. Pak Derajat mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Sebenarnya ada apa, Pak? Sisi bertanya setengah memprotes karena Pak Derajat belum juga membuka cerita di balik misteri ini. Panjang ceritanya kalau harus saya jelaskan sekarang. Tapi nanti sepulang dari Gunung Slamet, saya akan ceritakan semua. Sekarang lebih baik kalian berdoa untuk keselamatan teman-teman kalian. Sebelum berangkat ke Gunung Slamet, Pak Derajat kembali lagi ke kamar Mila. Dia meletakkan sebuah kotak, seperti kotak cincin di atas meja rias Mila. Tak ada satu yang tahu isi kotak tersebut dan tujuan Pak Derajat meletakkannya di situ. Benny sudah datang kembali membawa sepeda motor dan peralatan lainnya. Untuk urusan mendaki Gunung Slamet, dia sudah S3, sudah ahlinya. Hampir semua gunung di Indonesia sudah dia datangi. Beberapa kali juga Benny terlibat dalam kegiatan SAR di gunung. Hampir semua warga kompleks mengenal dia, karena selain mudah bergaul, Benny juga aktif terlibat dalam kegiatan di lingkungannya. Pak Derajat sendiri sudah sangat dikenal di kompleks perumahan karena termasuk penghuni paling lama. Sebelum menikah, beliau juga tinggal di rumah yang sekarang jadi tempat kos Mila dan teman-temannya. Dia bekerja di salah satu perusahaan BUMN dan memiliki 2 orang anak. Malam itu juga, Benny dan Pak Derajat berangkat untuk menyusul Mila di Gunung Slamet. Mengendarai sepeda motor milik Benny, mereka menembus dinginnya malam. Untuk mempersingkat waktu dan memperpendek jarak tempuh, mereka memilih jalur lewat jalan perhutani. Sebelumnya, Pak Derajat menitipkan keselamatan Anya, Sisi, dan penghuni kos lainnya kepada Ketua RT dan teman-teman Benny yang malam itu masih berkumpul di jalan depan rumah. Malam semakin larut, sementara sejuta tanya masih mengendap dalam pikiran setiap penghuni kos. Tidak ada obrolan di antara mereka, masing-masing sibuk dengan pikirannya. Ada sedikit ketakutan, mengingat peristiwa yang baru saja mereka alami. Ketika Sisi memandang ke foto-foto yang berjajar di dinding, dia terkejut, karena ada satu foto baru yang terpasang. Penghuni kos lain memperlihatkan keterkejutan yang sama. Foto ini belum pernah ada sebelumnya. Itu foto Kinanti. Dan yang ini bukan foto yang ditemukan di kamar Mila tadi. Kala itu, Gunung Slamet masih jarang dikunjungi pendaki kecuali oleh mereka yang tergabung dalam Mapala atau perkumpulan pecinta alam lainnya. Basecamp Bambangan saat itu ya rumah Pak Bau itu sendiri. Belum ada loket simaksi seperti hari ini. Namun setiap pendaki wajib mengisi buku tamu dan mencantumkan jumlah anggota sekaligus rencana pendakian. Benny buru-buru memarkirkan sepeda motornya di halaman basecamp Bambangan. Di belakangnya Pak Derajat menyusul mengikuti langkah Benny. Kali ini Benny sedikit panik. Ini bentuk lain dari operasi SAR. Tapi dia tidak pernah terbayang jika kali ini adiknya sendiri yang jadi survivor. Saat itu pukul 11:30. Semoga Pak Bau belum tidur. Atau paling tidak bisa ketemu anaknya, batin Benny. Tidak membutuhkan waktu lama setelah diketuk, pintu terbuka. Pak Bau memang belum tidur. Sudah menjadi kewajibannya sebagai kepala dusun dan juru kunci Gunung Slamet untuk melayani setiap tamu yang datang tanpa mengenal waktu. Selain berjaga jika terjadi sesuatu dengan para pendaki secara spiritual,
Dia juga bertanggung jawab terkait aktivitas Gunung Slamet itu sendiri. Loh, Ben, ada apa? Pak Bau menduga ada sesuatu yang tidak beres. Tidak biasanya, Benny datang tengah malam. Dia sudah mengenal Benny sejak lama, karena beberapa kali Benny terlibat dalam ekspedisi di Gunung Slamet, operasi SAR, dan beberapa kegiatan kepecintaan alam yang lain. Benny juga ikut terlibat sebagai salah satu anggota SRU, Search and Rescue Unit. Saat operasi SAR, pencarian 2 pendaki yang hilang di Gunung Slamet beberapa tahun sebelumnya. Belum pernah Benny datang selarut ini ketika tujuannya hanya untuk mendaki. Setelah mengenalkan Pak Derajat kepada Pak Bau, Benny menceritakan maksud kedatangannya. Tidak mau ketinggalan, Pak Derajat juga melengkapi keterangan cerita Benny. Pak Bau seperti berusaha keras mengingat sesuatu. Melihat Pak Bau seperti itu, Pak Derajat lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah bingkai foto dan secari kertas. Astaga, kedua mata Pak Bau terbelalak begitu melihat foto dan tulisan di kertas itu. Seketika itu juga dia teringat momen saat Mila berpamitan sore tadi. Jadi itu Kinanti, saya ingat wajahnya. Tapi di buku ini tertulis namanya Mila. Lanjut Pak Bau sambil membuka buku tamu di atas meja. Kali ini giliran Benny yang bingung. Dia belum bisa menemukan benang merah dari kejadian ini. Pak Bau masuk ke dalam kamar, kemudian membuka satu demi satu album foto lama. Saya juga punya foto Kinanti, Ben. Kamu bisa bantu cari. Pak Bau menyodorkan album foto lainnya. Biar saya bantu. Sepertinya Benny belum pernah melihat wajah Kinanti. Pak Derajat mengambil salah satu album foto dan membuka lembar demi lembar halamannya. Kebiasaan banyak pendaki waktu itu, sebelum pamitan kepada Pak Bau, setelah atau sebelum pendakian, adalah berfoto bersama. Ternyata, Pak Bau mendokumentasikan dengan rapi semua foto itu, lengkap dengan tanggal di belakangnya. Album foto diberi label dan disusun berdasarkan tahun. Ini Pak, seru Pak Derajat sambil menunjuk sebuah foto. Astagfirullah, Kinanti dan Herman. Suara Pak Bau bergetar sesaat setelah melihat foto yang ditunjukkan Pak Derajat. Matanya menerawang seperti mengingat sebuah kejadian yang telah lama berlalu tapi tidak pernah beliau lupakan. Suasana di base camp semakin mencekam. Benny melihat foto itu. Seorang perempuan cantik bersama laki-laki di sebelahnya. Di balik foto itu tertera tanggal dan pembuatan foto. 1980. Sudah 14 tahun yang lalu. Batin Benny. Lalu siapakah Herman? Setelah itu Pak Bau menceritakan apa yang dialaminya tadi sore saat Teguh, Wawan, dan Mila pamitan naik Gunung Slamet. Mila menjadi yang terakhir berpamitan dengan Pak Bau. Pak Bau bahkan masih ingat apa yang dikatakan Mila. Bapak sehat? Masih ingat saya? Saya pamit Pak, doakan saya. Kalimat Mila terdengar sangat aneh. Namun dia mengucapkan kalimat itu sambil tersenyum. Pak Bau sempat mencoba mengingat perempuan yang baru saja berpamitan. Wajahnya seperti tidak asing. Walaupun terlihat pucat dan saat digenggam telapak tangannya lemah dan dingin, tapi karena banyaknya urusan yang harus diselesaikan, kejadian Mila berpamitan tadi jadi terlupakan begitu saja. Dia teringat kembali setelah kedatangan Benny dan Pak Derajat. Saya tahu sekarang Ben,
Kinanti mencoba meminjam tubuh Mila untuk kembali ke Samarantu. Kita harus segera menyusul mereka, kata Pak Bau lalu terbangun dari duduk. Tidak lama setelah itu, Pak Bau membangunkan istrinya untuk mempersiapkan tempat jika terjadi keadaan darurat. Dia lalu bergegas ke rumah atas kediaman adiknya untuk mengajaknya naik ke Samarantu. Beni sendiri memutuskan supaya Pak Derajat menunggu saja di base camp Gunung Slamet, karena selain kondisi fisik beliau yang tidak memungkinkan, perjalanan kali ini juga bukan pendakian biasa. Hanya butuh 15 menit bagi Pak Bau untuk menyiapkan semua, termasuk mengajak beberapa penduduk lokal untuk ikut membantu mengevakuasi 3 orang survivor yang sekarang ada di Gunung Slamet. Setelah sejenak memanjatkan doa, Beni Pak Bau dibantu 5 orang penduduk desa bergerak. Tujuannya jelas, Samarantu. Bagi mereka, naik Gunung Slamet sudah menjadi keseharian. Secara alamiah, kondisi fisik mereka sudah tertempa dan stamina bukan lagi halangan. Mereka mendaki hanya berbekal ubi rebus, gula merah, dan air putih. Jika pendaki biasa butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke puncak Gunung Slamet, penduduk setempat hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Sambil berjalan di depan, Pak Bau bercerita tentang siapa sebenarnya Kinanti. Beni yang mengiringi di belakangnya menyimak dengan seksama cerita yang baru pernah dia dengar. Kali ini dari Pak Bau, saksi langsung dari tragedi yang menimpa Kinanti pada tahun 1980. Kinanti sudah beberapa kali mendaki ke Gunung Slamet. Dia tergabung dalam sebuah kelompok pecinta alam di Purwokerto. Usianya saat itu masih sangat muda. Saat itu jumlah pendaki perempuan masih bisa dihitung dengan jari. Hampir setiap hari libur, Kinanti selalu datang ke Bambangan. Entah untuk mendaki atau sekedar silaturahmi ke tempat Pak Bau. Karena saking seringnya, Pak Bau dan istrinya sudah seperti keluarga bagi Kinanti. Tidak jarang, Kinanti membawakan oleh-oleh untuk mereka di Gunung Slamet. Kinanti adalah anak sematawayang. Selesai SMA, dia diboyong oleh ayahnya dari Bandung untuk dititipkan kepada budenya di Purwokerto. Karena budenya tidak memiliki anak perempuan, maka jadilah Kinanti seperti ratu dalam keluarganya. Parasnya cantik, dipadu dengan kemampuannya bergaul dengan siapa saja, membuatnya mudah diterima. Kinanti memiliki seorang teman pria yang akhirnya jadi tunangannya. Namanya Herman, sesama pegiat alam bebas. Mereka dipertemukan ketika Diksar. Saat itu keduanya di-hire oleh sebuah klub pecinta alam untuk menjadi instruktur. Selepas berpacaran, tak berapa lama mereka akhirnya memutuskan untuk bertunangan. Tragisnya, hari pertunangan menjadi hari terakhir bagi keduanya. Siang hari selepas acara pertunangan, Kinanti berpamitan untuk pergi ke Bambangan bersama Herman. Mereka berniat merayakan pertunangan dengan mendaki Gunung Slamet. Padahal cuaca saat itu tidak begitu mendukung karena sedang musim hujan. Namun siang itu langit memang terlihat cerah. Gunung Slamet yang setiap pagi bisa terlihat dari rumah Kinanti saat itu hanya tertutup oleh kabut tipis. Sekitar pukul 2 siang mereka berdua berangkat menggunakan sepeda motor. Bagi keduanya, Gunung Slamet sudah seperti taman bermain. Basecamp Bambangan juga layaknya rumah kedua bagi mereka. Sampai di Pratin, ketika akan menuju Bambangan, tiba-tiba motor mereka mogok. Beberapa kali Herman berusaha menyalakan lagi, tapi hasilnya nihil. Akhirnya mereka memutuskan untuk berjalan kaki.
Motor mereka titipkan di rumah penduduk. Kebetulan pemilik rumah itu memiliki warung kecil. Kinanti mampir untuk membeli sesuatu, sekaligus sebagai ucapan terima kasih karena sudah bersedia dititipi motor. Tepat sebelum maghrib, keduanya sampai di base camp Bambangan, rumah Pak Bawu. Seperti kebiasaan, sesampainya di Bambangan, mereka langsung menuju ruang belakang untuk bertemu dengan keluarga Pak Bawu. Dengan penuh sukacita, keduanya mengabarkan pertunangan mereka dan keinginannya merayakan dengan mendaki Gunung Slamet berdua. Pak Bawu sempat mengingatkan tentang kondisi cuaca yang tidak menentu, tapi mereka bersikukuh untuk mendaki malam itu karena merasa sudah membawa perlengkapan yang memadai. Pak Bawu tidak mampu lagi melarang, karena dia tahu persis siapa Kinanti. Setelah berfoto, Herman dan Kinanti berpamitan kepada Pak Bawu. "Saya pamit, Pak. Doakan saya." Kinanti berpamitan seraya tersenyum sambil menyelami Pak Bawu. "Saya juga pamit, Pak. Sekalian kami nitip cincin, takutnya hilang." Herman berkata sambil menyerahkan cincin pertunangan mereka berdua. "Ya, kalian hati-hati. Cuaca sedang jelek." Pak Bawu lalu memanggil istrinya untuk membawakan bekal ubi rebus dan gula merah kepada Herman dan Kinanti. Ada perasaan mengganjal di hatinya saat melepas kepergian Herman dan Kinanti ke puncak Gunung Slamet. Pak Bawu lalu masuk ke kamar, memandangi kotak berisi cincin tunangan itu beberapa saat sebelum menyimpannya di laci lemari. Malam itu, pukul 2 dini hari, cuaca di Bambangan sedikit gerimis. Pak Bawu memandang puncak Gunung Slamet dari halaman. Kondisinya cerah, puncaknya terlihat jelas. Semoga mereka berdua diberi keselamatan. Pak Bawu tahu betul, walau di bawah cerah, kondisi yang sama belum tentu berlaku di atas sana. Cuaca di Gunung Slamet memang kadang tidak bisa diprediksi. Setelah menghabiskan sisa kopi di cangkirnya, Pak Bawu beranjak tidur. Matahari tidak menampakkan sinarnya. Dusun Bambangan tertutup kabut pekat pagi itu. Beberapa penduduk berangkat mencari kayu bakar. Jika di tepi hutan mulai sulit menemukan dahan dan ranting, tidak jarang mereka masuk sampai jauh ke dalam hutan. Selepas senja, seorang warga dengan tergesa-gesa datang menemui Pak Bawu. Dari kejauhan, Pak Bawu mengira yang datang adalah pendaki yang baru turun dari Gunung Slamet karena dia menggendong sebuah carrier. Setelah dekat, barulah beliau melihat. Ternyata dia adalah penduduk desa yang baru pulang mencari kayu bakar. Tapi carrier yang dibawanya tidak asing. Itu carrier Herman. Lalu, di mana Herman dan Kinanti? Setengah tidak percaya ketika Pak Bawu mendengar cerita bahwa carrier Herman ditemukan di Samarantu. Lalu Herman di mana? Apakah mereka berdua ada di puncak lalu terjebak badai? Lalu kenapa carrier-nya ada di Samarantu? Padahal jarak dengan puncak Gunung Slamet masih jauh. 1000 tanya menggelayuti benak. Bagaimanapun, mereka berdua sudah seperti keluarga bagi Pak Bawu. Tanpa menunggu lama, logistik disiapkan. 10 penduduk lokal yang datang dan sering terlibat dalam operasi SAR dilibatkan untuk pencarian Kinanti dan Herman. Namun, hingga 4 hari pencarian, jejak mereka tidak ditemukan. Sampai di hari ke-7, salah seorang warga yang tergabung dalam tim SAR menemukan topi yang biasa dipakai Kinanti di bibir jurang di sekitar Kendit. Seminggu setelah penemuan topi itu, jejak keduanya tidak pernah ditemukan hingga mereka berdua secara resmi dinyatakan hilang. Analisis dari tim SAR adalah keduanya terjebak badai di puncak Gunung Slamet dan Herman mencoba turun untuk meminta bantuan, tapi dia hilang di Samarantu.
1000 kemungkinan bisa terjadi. Mereka hanya bisa menebak. Keluarga sudah mengikhlaskan kepergian Kinanti dan Herman. Sejak hari kedua pencarian, keluarga setia menunggu di base camp, hingga mereka berdua dinyatakan hilang. Sebelum berpamitan pulang sambil berkaca-kaca, Pak Bau menyerahkan kotak cincin yang dititipkan oleh Herman sebelum mendaki kepada Bude Kinanti. Karena asik mendengar cerita dari Pak Bau tanpa terasa, perjalanan Beni, Pak Bau, dan penduduk yang lain sudah masuk jauh ke tengah hutan. Mereka terus bergerak tanpa berhenti. Sesekali meniup peluit sambil meneriakkan nama ketiganya bergantian. Hingga saat di sekitar hutan cemara, mereka melihat kilat senter dan lamat-lamat suara teriakan yang tertiup angin datang dari atas. Belum jelas siapa yang berteriak karena hembusan angin datang dari bawah. "Gu, Mil, Wan!" Beni berteriak sekuat tenaga sambil menyorotkan senter ke atas. Sementara yang lain meniupkan peluit bersamaan. Malam itu tiba-tiba saja Gunung Slamet riuh rendah oleh suara peluit dan teriakan. Mataku berbinar mendengar suara orang memanggil dari bawah. Itu suara Mas Beni. Mungkin ini yang dimaksud oleh Kinanti, bahwa akan ada yang menyusul mereka ke atas. Aku sorotkan senter ke arah suara itu, berharap Mas Beni melihat kilatan cahayanya. Sesekali aku teriakan nama Mas Beni. Dari jauh, aku mulai melihat kilatan cahaya yang bergerak dari bawah menuju ke atas. Semakin lama, semakin banyak cahaya senter yang menyorot. Akhirnya kami bertemu dengan Mas Beni, Pak Bau, dan beberapa warga. Ada kelegaan dari wajah mereka ketika kami saling bersalaman. "Wan, kamu gak apa-apa? Teguh sama Mila di mana?" Mas Beni memberondongku dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku sendiri belum bisa menjawabnya. Setelah aku jelaskan sebentar, kami semua bergegas berangkat ke Samarantu menyusul Teguh dan Mila. Tiupan peluit kembali meramaikan suasana Gunung Slamet malam itu. Suaranya bersautan dengan Mas Beni yang meneriakkan nama Teguh dan Mila. Akhirnya Teguh mendengar dan membalas dengan sebuah teriakan. "Woi!" Kami semua bergegas mendatangi arah suara itu. Setelah melalui beberapa tanjakan, sampailah kami di sebuah tempat yang dinaungi 2 pohon besar yang berdiri kokoh laksana sebuah gerbang. Samarantu. Sesampainya di sana, Pak Bau dan Beni langsung menghambur ke arah Mila dan Teguh. Sambil terduduk di tanah, Teguh memeluk tubuh Mila yang nampak tidak sadarkan diri. Mas Beni mencoba memeriksa kondisinya. Lemah, tapi tubuhnya hangat terbalut jaket tebal. Ada sedikit kelegaan karena bukan serangan hipotermia. Aku menceritakan apa yang baru saja kami alami kepada Pak Bau. Teguh masih menangis. Dia terlihat emosional sekali. Sementara itu, Mas Beni dan beberapa orang lainnya mencoba memberi pertolongan kepada Mila yang sudah siuman. Tak lama setelah Mila siuman, Mas Beni yang tadi berjongkok di dekatnya tiba-tiba terjengkang dan terduduk. Wajahnya seperti ketakutan. Kinanti menampakkan wajahnya lagi. Pak Bau yang berada di dekatnya langsung mendekat ke arah Mila. Dia kenal sekali dengan wajah ini. "Kinanti," Pak Bau berkata lirih. "Pak," suara Kinanti serak dan lirih. Sambil terisak, Kinanti menggapai tubuh Pak Bau dan memeluknya, seperti bertemu dengan bapaknya setelah lama berpisah. Tak ada kata-kata lagi. Beberapa dari kami bahkan sempat menitikkan air mata melihat kejadian itu.
Pulang ya nak, tenanglah di sini, kami semua menjagamu. Suara Pak Bau bergetar, menahan keharuan yang belum pernah dia alami. Tak ada lagi suara dari Kinanti. Dia hanya tersenyum kecil dan mengangguk, lalu kembali pingsan. Kali ini Teguh yang berangsur mendekati Mila. Dia memeluknya erat sekali. Ya, kali ini yang dipeluknya memang benar-benar Mila. Kinanti sudah pergi diiringi doa terbaik dari kami semua dan kembali ke tempat dia seharusnya berada. Aku memungut daypack Mila yang sempat tercecer saat dia pingsan. Aku lihat isinya, ada sketsa wajah yang tergambar di selembar kertas. Di bagian bawah gambar itu tertera nama Kinanti 1980. Teguh akhirnya menikahi Mila pada 1999. Mereka pindah ke Solo dan memiliki 2 orang anak. Kami masih bertetangga hingga hari ini. Pada 2019, Teguh meninggal karena serangan jantung. Cerita ini saya persembahkan untuk dia kawan baik saya, Teguh dan Mila.